Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sunarsih, Rifa Syarifah, dan Pradyastuti Dwi Septianingrum. Di sini kami akan membahas tentang kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisyir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang pertama, pengertian kaidah. Kesulitan mendatangkan kemudahan, kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisyir ialah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf atau subjek hukum. Maka syariah meringankannya sehingga mukallaf dalam situasi dan kondisi tertentu mampu menerapkan dan melaksanakan hukum tanpa ada kesulitan dan kesukaran. Kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisyir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan yang sulit atau sukar, tetapi ada kemudahan di dalamnya, yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mukallaf dengan menggunakan salah satu kaidah asasiyah tersebut, berdasarkan sub atau pada bab-bab tertentu yang kondisional dan situasional pada prosedur yang tepat berdasarkan kaidah fikih. Dari paparan di atas, terdapat kesukaran yang dihadapi mukallaf, maka diperlukan pengecualian hukum yang dalam pelaksanaannya diperhatikan tabiat manusia, kondisi dan kemampuan memikul hukum. Akan tetapi ada standar umum yang sebenarnya bukan kesukaran dan karenanya tidak menyebabkan kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti digigit semut pada waktu sholat, malas berzakat padahal mencapai nisab, atau terasa lapar apabila sedang berpuasa. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi al-masyaqqah atau kesukaran menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, al-masyaqqah al-ajhimah atau kesukaran yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawasyitah atau kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Kesukaran semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada kesukaran yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah atau kesukaran yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, malas naik haji padahal sudah dikategorikan mampu, dan lain sebagainya. Dari 3 tingkatan yang penulis kutip berdasarkan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili di atas, yang menjadi kategori masyaqqah tajlib at-taisyir atau kesukaran itu dapat menarik kemudahan adalah kategori yang pertama. Alasannya karena lebih tepat terhadap kaidah kemudaran harus dihilangkan atau al-darar yuzal. Sedangkan pada kategori kedua dan ketiga adalah apa yang dimaksud masyaqqah tajlib at-taisyir atau kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Adapun dalam hal kemudahan atau at-taisir, para ulama juga telah menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan akibat diperbolehkan kemudahan atau rukhsas, yaitu yang pertama, kekurang mampuan bertindak hukum atau anaksu, misalnya orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, puasa, bayar zakat, dan naik haji. Dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku ini disebut unsur pemaaf. Kedua, kesulitan yang umum atau umumu al-balwa, seperti debu yang berserakan di jalan, maka tidak mungkin seseorang untuk menghindar atau adanya hama tikus yang jumlahnya sangat banyak menyerang satu desa kemudian meninggalkan air kencingnya yang kering. Poin ketiga, yaitu bepergian atau as-safaru, misalnya boleh kasar sholat, buka puasa dan meninggalkan sholat Jumat. Keempat, keadaan sakit atau al-marodu, misalnya boleh bertayamum ketika sulit memakai air, sholat fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadan dengan kewajiban qada setelah sehat.
ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi. Kelima, keadaan terpaksa atau al-ikhoru, seperti diancam orang lain untuk membatalkan puasa Ramadan sehingga membahayakan nyawanya. Keenam, lupa atau anisyanu, seperti seorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Ketujuh, ketidaktahuan atau al-jahlu, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian berdagang dengan praktik riba. Namun, tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum rukhsas, yakni kemudahan-kemudahan tertentu dalam kondisi tertentu pula, sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan azimah seimbang dengan kebolehan melakukan kemudahan atau rukhsas. Selanjutnya adalah landasan kaidah. Yang pertama adalah Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kedua, Quran Surat An-Nisa ayat ke-28. Yuridullahu an yuqafa fa'ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dua ayat disajikan secara seimbang. Ayat pertama dan kedua berisi tentang keringanan dan kemudahan, sedangkan ayat ketiga dan keempat berisi tentang kesulitan. Selanjutnya, sesungguhnya syariat Islam dibangun di atas kelembutan, kasih sayang, dan kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraji." Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-78. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Wa ma yuridullaha lija'ala 'alaikum min haraji. Selanjutnya adalah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yu'isu bil hanafiyah tisamaha." Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar dan mudah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad At-Tabrani dan Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama yang paling dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-Hanafiyatus Samahah," agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innama bu'situm mubassairina walam taba'asu mu'asirina. Kalian diutus untuk memberikan kemudahan manusia, bukan untuk menyulitkan. Selanjutnya masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika memilih dua hal, Rasulullah memilih yang termudah selama tidak termasuk perbuatan dosa. Hadis riwayat Ali Haidar. Permudahlah dan jangan persulit. Hadis riwayat Bukhari. Dari akumulasi ayat dan hadis di atas, maka tercetuslah sebuah kaidah al-masaqah tajlibu at-taisir, yang oleh Ali Haidar dijelaskan bahwa kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadikan penyebab adanya kemudahan dan keringanan, yang pada intinya menekankan besarnya apresiasi syariat pada bentuk-bentuk kemudahan dan keringanan hukum. Analisis kaidah. Analisis penggunaan kaidah al-masaqah tajlib at-taisir pada putusan nomor 37-PDT-G/2012-PTA-IK tentang harta bersama. Hakim menggunakan kaidah tersebut karena dirasa hakim menemukan kesulitan dalam memutus perkara harta bersama tersebut, di mana kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret, yakni berupa surat perjanjian
atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. Disinilah letak mashakah pada kasus harta bersama ini. Maka dalam hal ini, penggunaan kaidah al-masakah tajlibu at-taisir sebagai dasar hukum sudah tepat diterapkan dalam perkara harta bersama pada putusan nomor 37 PDT-G/2012/PTA.YK. Analisis hukum terdapat penggunaan kaidah al-masakah tajlib at-taisir sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan nomor 37 PDT-G/2012/PTA.YK. Menurut penjelasan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 47 ayat 1 bahwa sebelum perkawinan berlangsung, kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian. Yang dilanjut pada pasal 3 bahwa perjanjian tersebut meliputi hak masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas hak pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Dalam putusan, hakim menggunakan kaidah tersebut karena dirasa hakim menemukan kesulitan dalam memutus perkara harta bersama tersebut, di mana kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret, yakni berupa surat perjanjian atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. Disinilah letak maslahah hakim dalam menentukan perkara. Menurut Rob Az-Zazuli dalam bukunya Hukum-Hukum yang dalam penetapannya menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariat meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut, yang artinya, jika urusan ini menyempit maka longgarkanlah. Semakna dengan perkataan Imam Syafi'i yang artinya jika urusan itu menyempit maka longgarkanlah. Dengan demikian, analisis hukum Islam terdapat penggunaan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan nomor 3/PDT-G/2012/PTA.YK sudah sesuai. Penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah. Kaidah ketiga, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-masyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-tasyir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penetapannya menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan, sakit, terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurangmampuan bertindak hukum. Dalam kaidah ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Al-Hajj ayat 78. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak dan hilang sehingga tidak mampu dikembalikan kepada pemiliknya. Maka penggantiannya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, dan diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kesimpulannya, kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir menjadi 3 tingkat, yaitu al-masyaqqah al-ajhimah, al-masyaqqah al-mutawassitah, al-masyaqqah al-khafifah. Kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Quran Surat An-Nisa ayat 28, Quran Surat Al-Hajj ayat 78, Quran Surat Al-Maidah ayat 6, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis riwayat Ali Haidar. Analisis hukum Islam terdapat penggunaan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan nomor 3/PDT-G/2012/PTA.YK sudah sesuai. Penerapan kaidah dalam praktek ibadah dan muamalah. Hukum-hukum yang dalam penetapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf dapat melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.